Itu yang sebenarnya yang tujuan dan teman-temannya goalsnya itu sebenarnya itu salah satunya, karena sekarang itu Komeng pun di DPD juga lagi berusaha untuk seperti itu. Kita juga sama-sama supaya tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Nasional. Itu keinginannya. Menanggapi acara Anugerah Komedi sendiri yang keempat, mungkin sebagai komedian senior melihat ada acara awarding penghargaan kepada insan-insan komedian seperti apa sih mungkin tanggapannya? Ini tuh harusnya menjadi sebuah, bukan hanya sebagai ajang untuk para apresiasi sebenarnya untuk para komedian-komedian yang sekarang ini kita berharap nanti anak-anak mudanya ini terinspirasi untuk juga melakukan sesuatu lah. Itu sebenarnya keinginannya itu, dan ini adalah ajang memang yang selama ini tidak punya teman-teman itu. Kalau musik udah ada, udah banyak, dan tujuan dari Anukom itu sendiri, dari Anukom yang pertama sampai dengan yang keempat itu masih tetap, yaitu suatu saat nanti ada yang namanya Hari Komedi. Itu yang sebenarnya yang tujuan, dan teman-temannya goalsnya itu sebenarnya itu salah satunya, karena sekarang itu Komeng pun di DPD juga lagi berusaha untuk seperti itu. Kita juga sama-sama supaya tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Nasional. Itu keinginannya. 27 September itu adalah hari lahirnya seorang komedian Indonesia yang paling punya pengaruh. Walaupun ke anak-anak yang sekarang mungkin nggak tahu ya, tetapi paling tidak ketika saya bercerita tentang seorang yang bernama Bing Slamet itu akan memperlihatkan bahwa dia bukan seorang komedian, tapi dia adalah sudah menjadi seniman. Karena dari mulai kalau dia bermain film juga dia seriusnya bagus, terus kalau dia ngelawaknya juga luar biasa lucunya, dan kalau dia nyanyinya juga luar biasa. Dia itu udah penyanyi nasional. Karena kalau misal dulu tuh ada yang namanya pop singer, bintang radio dan televisi. Nah, beliau itulah salah satunya yang pernah mendapatkan menang di ajang tersebut. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadikan sebuah bahwa suatu saat nanti pelawak-pelawak atau komedian-komedian itu juga harus menjadi seorang seniman. Begitu. Ajang ini bisa menjadi salah satu ajang yang memicu untuk regenerasi para komedian. Iya. Yang terjadi sekarang ini adalah keinginan kita adalah, kan sekarang ini lagi tumbuhnya yang namanya para komika. Kalau komika itu kan sendirian, dia keresahannya sendiri yang seperti itu. Tetapi yang kita satu-satunya yang ada di Indonesia itu sebenarnya lawak grup lawak itu di dunia tuh jarang sekali yang ada, dan di Indonesia itu tumbuh dulu itu. Ada Jayakarta, ada Patrio, ada Bagito dan lain-lain lah ya, yang begitu banyak. Mereka bisa membagi satu dengan yang lainnya, sehingga hal yang tersebut bisa menjadikan untuk satu hal yang misalnya ada program pemerintah yang agak rumit, itu bisa disosialisasikan oleh para pelawak-pelawak ini. Seperti yang terjadi di Ria Jenaka misalnya, program pemerintah seperti apa yang rumit dia dimudahkan seperti itu. Jadi pelawak itu sebenarnya adalah salah seorang menjadi jembatan untuk memberikan hal-hal yang lebih mudah lagi atau memudahkan program pemerintah ke masyarakat seperti kayak begitu. Iya, karena dengan lawakan-lawakan seperti itu mereka jauh akan lebih dibanding dengan mereka ini harus begini ini ribet lah. Tapi dengan cara yang seperti melawak seperti itu jauh akan bisa lebih diterima seperti itu. Mungkin terakhir terkait mungkin komedi-komedi yang zaman sekarang, baik itu komik atau yang lain, menurut Kang Denny sendiri sebagai senior, komedi Indonesia sekarang sudah seperti apa sih? Lebih maju kah atau? Sebenarnya kembali lagi nanti itu ya, karena banyak pengaruhnya adalah untuk mengaktualisasikan diri mereka itu. Kebanyakan sekarang ini kan mau tidak mau yang masih dominan itu adalah di televisi. Nah, televisi lah yang sebenarnya yang akan menyaring hal tersebut. Terus keduanya juga sekarang mereka punya tempat di YouTube. Tetapi kan biasanya rata-rata mereka berkumpul tidak bermain sketsa. Jarang sekali yang orang yang bermain sketsa. Padahal kita perlu hal-hal yang seperti itu. Bahwa kelompok itu jauh lebih penting gitu. Dibanding dengan kalau misalnya kita bisa kayak sendiri ya biasa. Tapi kalau kita bisa kayak bersama-sama itu akan sangat menjadi luar biasa. Nah, yang diperlukan di Indonesia itu ya sekarang itu keguyubannya itu. Jadi saya berharap tuh nanti yang muncul itu di lawak itu bukan bercandaan,
tetapi memang dibuat yang namanya kalau di istilah lawak itu ada sepelan, jadi tok tak dar, tok tak dar, kayak gitu tuh. Jadi bukan hanya sekedar obrolan gitu tiba-tiba ketawa gitu. Jadi punya pemaknaan sendiri, disusun seperti itu. Nah dulu tuh seperti itu. Nah kita pengen mengembalikan hal yang seperti itu adalah yang menurut saya salah satu yang sudah kehilangan sepelan itu. Sri Mulat dulu tuh yang kayak gitu tuh, lawak-lawak grup pasti memainkan hal seperti itu. Kang, tapi mungkin dari yang senior-senior ini sudah ada stimulus belum sih ke yang muda-muda, ayo dong bikin yang grup gitu-gitu, sudah ada arahan ke situ? Nah sekarang ini adalah yang paling menggembirakan buat saya, karena beberapa teman-teman komika juga, adik-adik kita ini udah membuat kelompok tuh, ada kelompok agak lain, ada tikpul, ada mulai GJLS gitu, mereka udah berkelompok-kelompok seperti itu. Nanti kita tinggal ngarahin aja Bang, dengan perannya masing-masing, karena kelucuannya itu akan muncul dari karakternya yang mereka di masing-masing. Kalau dulu pelawak-pelawak itu pasti dibentur-benturkan dengan apa? Dengan perbedaan suku. Itu dulu tuh gak sensitif. Kalau sekarang mau, wah itu apaan nih? Dulu tuh ya, kalau misalnya selalu ada orang Sundanya, ada orang Bataknya, ada orang Jawanya, itu tuh memperlihatkan Maduranya, Bali, itu membuat. Nah, ya saya doakan. Ada sih. Semangat. Gubernur 2029. Lele. itu yang membuat kita tuh lebih jadi mengerti, oh orang ini seperti ini, orang Jawa seperti kayak gitu. Itu yang kita diperlukan. Nah itulah Indonesia seperti itu.